Yo yo yo, spoiled boys and girls dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mencoba merangkum film berjudul The Imitation Game tahun 2014. Film ini terinspirasi dari kisah nyata juga ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah nonton, ada juga yang belum. Bagi yang belum, saya kasih peringatan dulu kalau ini adalah full spoiler content. Udah siap? Kalau udah, langsung kita mulai aja ya. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video kayak gini lagi. Check it out. Saat itu tahun 1951 di Manchester, markas besar Secret Intelligence Service atau yang biasa dikenal dengan M16 mendapat pesan bahwa Alan Turing telah dirampok di tempatnya. Alan sekarang dikenal sebagai profesor di Cambridge, dikunjungi oleh polisi yang menanyakan tentang perampokannya. Mereka menemukannya di rumahnya tetapi Alan tidak menggubris dan meremehkan mereka. Mereka menyebutkan bahwa Alan adalah orang yang sulit bekerja sama dan curiga bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Adegan beralih ke tahun 1939 di London. Perang telah diumumkan dengan 800.000 orang dievakuasi dari rumah mereka. Di kereta, Alan Turing berusia 27 tahun memperhatikan seorang anak yang mengerjakan teka-teki silang di koran. Dia tiba di Bletchley Park, dijaga oleh perwira angkatan laut. Dia menunggu di kantor Komandan Denniston. Ketika komandan tiba, Alan terlihat kaku dan sangat serius seperti robot. Komandan bertanya mengapa Alan ingin bekerja untuk pemerintah. Alan menjawab bahwa dia tidak ingin bekerja untuk pemerintah. Alan menyebutkan bahwa dia tidak tertarik dengan politik. Komandan Denniston pun mengatakan ini mungkin wawancara kerja terpendek yang pernah ada karena Denniston tidak tertarik sama sekali untuk memperkerjakan Alan. Alan menyebutkan bahwa dia tidak bisa berbahasa Jerman, tetapi memberitahu komandan bahwa dia salah satu ahli matematika terbaik di dunia. Dia menganggap kode Jerman seperti teka-teki yang dia senang pecahkan. Komandan meminta Alan untuk dikeluarkan oleh sekretarisnya sehingga Alan mengatakan kepadanya Enigma yang mengungkapkan bahwa dia tahu tentang program rahasia yang sedang dipertimbangkannya. Alan menjelaskan bahwa Enigma adalah perangkat enkripsi terbesar dalam sejarah, dan jika sekutu dapat memecahkan kode tersebut, perang akan berakhir. Komandan mengatakan semua orang berpikir Enigma tidak bisa dipecahkan. Alan mengatakan untuk membiarkan dia mencoba dulu, dan mereka akan tahu pastinya apakah bisa dipecahkan atau tidak. Alan diperkenalkan dengan mesin Enigma bersama 5 orang lainnya, di antaranya Peter Hilton, John Kane Cross, dan Hugh Alexander. Mereka telah mendapatkan mesin Enigma asli yang diseludupkan keluar dari Berlin, tetapi mereka tidak tahu settingan mesin untuk memecahkan kode pesan tersebut. Setiap malam, saat tengah malam, Jerman meriset ulang pengaturan, karena sekutu akan dapat menyadap pesan pertama mereka setiap pagi pada pukul 6 pagi. Pemecah kode hanya memiliki waktu 18 jam sehari untuk memecahkan kode sebelum berubah lagi, dan mereka harus mulai dari awal untuk keesokan harinya. Hugh, seorang juara catur, mampu menghitung bahwa ini berarti ada 159 juta kemungkinan setiap hari. Alan enggan bekerja sebagai tim. Stewart Menzies, kepala M16, memberitahu mereka bahwa 4 orang akan tewas setiap menitnya jika kode tidak terpecahkan, dan memerintahkan mereka untuk segera memulai saat itu juga. Alan memberitahu kita semua bahwa pesan Jerman beredar untuk didengar siapa saja. Masalahnya mereka dienkripsi dan ada begitu banyak kemungkinan dan butuh waktu 20 juta tahun untuk mencoba semuanya. Tim ingin istirahat makan siang, tapi ketika mereka mengundang Alan, Alan bersikap sangat kaku dan tidak bersahabat, walaupun maksudnya bukan seperti itu. Akhirnya mereka pergi tanpa Alan. Alan melanjutkan pekerjaannya sendiri pada cetak biru sebuah mesin. Kisah kembali pada tahun 1951. Detektif sebelumnya mengetahui bahwa catatan Alan diklasifikasikan. Dia tidak tahu mengapa seorang profesor matematika memiliki catatan rahasia dan menjadi curiga. Dia menggunakan mesin tik untuk memasukkan dokumen, memungkinkannya untuk dapat mengakses catatan layanan Alan pada Arsip Nasional. Kembali ke tahun 1939, Alan mengeluh pada Komandan Denniston bahwa Hugh Alexander telah menolak dana untuk suku cadang yang dia butuhkan untuk membuat sebuah mesin. Komandan mengatakan kepadanya bahwa pemecah kode lain tidak cocok bekerja dengannya. Alan menyarankan untuk memecat mereka semua dan menggunakan gaji mereka tersebut untuk mesinnya. Dia bilang dia hanya butuh 100.000 pound sterling. Hanya sebuah mesin saja yang bisa mengalahkan mesin lain. Alan bertanya siapa atasan dari Komandan Denniston. Denniston memberitahunya bahwa atasannya adalah Winston Churchill langsung, yakni Perdana Menteri Inggris saat itu. Alan segera mengirimkan surat kepada Perdana Menteri melalui Stewart Menzies, kepala M16. Churchill menempatkan Alan sebagai penanggung jawab, menggantikan otoritas Hugh.
Alan segera memecat dua rekan satu timnya, menyebut mereka ahli bahasa biasa-biasa saja dan pemecah kode yang buruk. Adegan kembali beralih pada saat Alan sebagai anak sekolah. Dia dibully karena memiliki kelainan obsesif kompulsif, membuatnya memisahkan wortel dan kacang polong saat makan siang. Teman sekelasnya mempermainkan makanannya, lalu mengubur dia di bawah papan lantai. Ketika Alan bisa tetap tenang di bawah papan lantai, anak-anak lain meninggalkannya sendirian. Dia diselamatkan oleh seorang siswa bernama Christopher. Christopher mengatakan bahwa mereka memukuli Alan karena dia berbeda. Alan bilang dia seperti si bebek aneh pada cerita dongeng. Christopher mengatakan kepadanya, kadang-kadang orang yang tak bisa dibayangkan siapapun dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Kembali lagi ke tahun 1939. Tim Alan memutuskan untuk mencari anggota baru untuk tim dengan menempatkan teka-teki silang yang sulit ke dalam surat kabar untuk dikirim setelah selesai. Siapapun yang bisa menyelesaikannya adalah kandidat yang baik. Perang berkecamuk dengan banyak yang bersembunyi di tempat perlindungan bom. Beberapa orang yang berhasil memecahkan teka-teki tersebut dikumpulkan untuk mengikuti tes. Seorang wanita bernama Joan Clark datang terlambat karena busnya mengalami ban kempes. Mereka pikir dia ada di ruangan yang salah. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah memecahkan teka-teki silang dan semua orang skeptis. Alan menyuruhnya duduk. Alan memberikan waktu 6 menit bagi para kandidat untuk menyelesaikan soal yang dibuat Alan. Bagi Alan, soal ini dapat dipecahkan dalam waktu 8 menit. Tak disangka, Joan mengerjakannya dalam waktu 5 menit saja. Joan dan seorang pria lainnya dipanggil setelah itu dan diberitahu bahwa mereka tidak diizinkan membagikan apa yang akan mereka ceritakan atau mereka akan dieksekusi karena pengkhianatan tingkat tinggi. Joan diberitahu bahwa dia akan membantu memecahkan kode Nazi yang tak bisa dipecahkan dan memenangkan perang. Kembali ke sekolah, Alan muda bersahabat dengan Christopher yang berbagi dengannya buku tentang kode dan sandi. Alan yang canggung kemudian membandingkan kode-kode sama dengan cara orang berbicara. Orang-orang mengatakan satu hal tapi memiliki niat lain yang tersembunyi di balik kata-kata mereka, dan Alan sering tidak tahu cara mengartikannya. Kembali ke tahun 1940, di Bletchley Park, superkomputer itu sedang dirakit di sebuah gubuk rahasia. Alan khawatir karena Joan tidak juga muncul. Alan pun pergi ke rumah Joan dan mencoba meyakinkan orang tuanya bahwa dia sangat dibutuhkan di pabrik radio yang ingin mempekerjakannya. Joan pulang dan berbicara dengan Alan secara pribadi. Meskipun orang tuanya mendengarkan, Joan menjelaskan bahwa tidak sopan baginya untuk bekerja dan hidup di antara laki-laki. Setidaknya menurut orang tua Joan. Alan dengan lantang menyarankan agar dia bekerja di bagian administrasi dengan wanita. Meskipun sebenarnya dia tidak benar-benar melakukan ini. Rupanya ini cukup meyakinkan karena Joan berkemas dan pergi bersama Alan. Dia bertanya-tanya mengapa Alan begitu berniat untuk membantu Joan. Alan menjawab bahwa kadang-kadang orang yang tak bisa dibayangkan siapapun dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Lagi-lagi cerita beralih ke tahun 1951. Detektif Knock berbagi dengan intelijen Smith bahwa file militer rahasia Alan kosong. Catatan perang yang tidak dirahasiakan. Seorang telah membakar dan menghapusnya. Mereka mencurigai bahwa Alan jangan-jangan adalah mata-mata Soviet. Kembali ke tahun 1940. Joan tiba di Bletchley Park dengan kedok melakukan pekerjaan administrasi. Dalam narasinya, Alan memberitahu kita bahwa Inggris bisa benar-benar mati karena kelaparan. Setiap minggu, orang Amerika akan mengirim 100.000 ton makanan kepada mereka, namun Jerman akan selalu menenggelamkannya ke laut. Setiap malam di tengah malam, bel berbunyi, memberitahu mereka bahwa pekerjaan mereka sia-sia, karena kode akan disetel ulang pada tengah malam. Dengan sangat frustasi, Hugh mengunjungi Alan dan berniat menghancurkan mesinnya yang diberi nama Christopher sesuai dengan teman masa kecil Alan. Hugh yang frustasi mengambil kunci pas untuk menghancurkan mesin itu, tetapi yang lain menahannya. Hugh mengatakan kepadanya bahwa mesin itu tidak akan berhasil. Salah satu yang lain bernama Peter menjelaskan bahwa saudara laki-laki dan sepupunya juga sedang ikut bertempur dalam perang, sementara mereka seperti sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Alan bersikeras mesin ini akan berhasil. Malam itu, Alan sendirian di gubuk. Dia mengambil setupuk pesan enigma dan menyimpannya di kaos kaki. Alan berhasil tidak terdeteksi oleh penjaga di pos pemeriksaan. Alan menyelinap ke rumah Joan dan memanjat melalui jendelanya. Alan mengungkapkan pesan enigma yang telah dienkripsi, dikirim dari komando tertinggi Nazi. Pesan itu berisi laporan cuaca yang diakhiri dengan kata Heil Hitler. Joan dan Alan berbicara tentang Christopher dan konsep mesin alat hitung digital. Keesokan harinya, Alan memasuki gubuk dan menemukan polisi militer mengobrak-abrik mejanya, sementara para pemecah kode lainnya mengawasi.
Komandan Dennison menjelaskan bahwa ada mata-mata di Bletchley Park dan mereka mencurigai salah satu dari tim pemecah kode. Komandan menunjukkan kepada Alan sebuah telegram yang disadap dalam perjalanan ke Moskow yang dienkripsi dengan frasa kunci. Dennison mencurigai Alan karena dia sombong, tidak memiliki keterikatan, dan penyendiri, karakter yang sangat cocok sebagai mata-mata. Komandan Dennison mengatakan dia tidak lagi harus memecatnya, dia bisa menggantungnya karena pengkhianatan jika Alan tertangkap. Joan menyapa Alan, mengerjakan Christopher dan mencoba menghiburnya dengan membawanya ke gubuk bir. Hugh, John, dan Peter memasuki bar dan Joan ramah terhadap mereka. Dia memberitahu Alan bahwa tidak peduli seberapa pintar Alan, Enigma lebih pintar, dan Alan membutuhkan semua bantuan yang dia bisa dapatkan. Tapi timnya tidak akan membantunya jika mereka tidak menyukai Alan. Alan pun akhirnya mengikuti saran Joan dengan membawa apel untuk rekan-rekannya dan menceritakan sebuah lelucon yang dibawakan dengan sangat kaku. Namun demikian, rekan-rekannya mulai menghargai Alan dan mulai bisa berteman dengannya. Flashback kembali ke masa sekolah. Christopher tertangkap sedang memberikan catatan kepada Alan. Gurunya mengejek mereka karena catatan itu berisi kode-kode yang tidak bisa dimengerti oleh orang awam. Alan mengambilnya dari tempat sampah dan memecahkan kodenya nanti. Pesan itu ternyata berisi, "Sampai jumpa lagi 2 minggu kemudian, sahabat baik." Lalu sekolah libur selama 2 minggu. Kembali ke tahun 1941 di Bletchley Park. Hugh Alexander memberitahu Alan bahwa jika mereka menjalankan kabel pada Christopher secara diagonal, mesin akan bekerja 500 kali lebih cepat. Akhirnya Alan mampu memanfaatkan ide ini. Lalu mesin pun dihidupkan. Ini adalah komputer digital pertama di dunia. Ternyata mesin itu berhasil. Mereka menunggu apakah mereka bisa mendapatkan setelan Enigma untuk hari tersebut. Di kantor Dennison, dia diberitahu bahwa mesin tersebut tidak memberikan hasil apapun. Dennison menggerebek Alan di gubuk. Alan pun membarikade pintu dan berusaha untuk mencegah Dennison masuk. Mereka memaksa pintu terbuka dan mematikan mesinnya. Komandan Dennison memberitahunya bahwa mesinnya tidak berfungsi karena tidak bisa memecahkan kode Enigma. Rekan Dennison dari kantor pusat kesal karena menghabiskan ratusan ribu pound tanpa hasil apapun. Alan mencoba untuk mempertahankan mesinnya, tapi dia belum berhasil mendekripsi satu pesan Jerman pun. Pada saat komandan akan memecatnya, Hugh, John, dan Peter yang mengatakan bahwa jika dia memecat Alan, mereka juga harus dipecat, karena mereka yakin mesinnya dapat bekerja. Hugh mengingatkan komandan bahwa mereka adalah pemikir kriptografi terbaik di Inggris dan meminta untuk diberikan waktu 1,5 bulan. Komandan Dennison pun memberi mereka waktu 1 bulan lagi, dan setelah itu mereka semua akan dipecat. Di bar, Hugh memberitahu Alan bahwa dia telah berhasil memecahkan pesan terenkripsi yang diambil dari ayat Alkitab. Dia tahu bahwa Alan bukan mata-mata karena dia tidak akan menggunakan kutipan Alkitab sederhana untuk kodenya. Kembali ke tahun 1951, Detektif Knock dan Inspektur Smith diberitahu oleh seorang sersan bahwa dia telah mengetahui bahwa Alan adalah seorang homoseksual. Alan telah ditangkap dengan penipu laki-laki yang kemudian merampok rumahnya. Itu adalah informasi yang Alan sembunyikan dari polisi, bukan bahwa dia mata-mata. Detektif itu yakin Alan menyembunyikan sesuatu yang lain, jadi dia memintanya untuk ditangkap agar detektif Knock bisa menginterogasinya. Kembali ke tahun 1941, Joan pulang dan menemukan Alan di sana, menggunakan apartemennya untuk mencoba menyelesaikan persamaan matematika sehingga Christopher dapat menjalankan lebih banyak pengaturan. Dia menyela Alan dan memberitahunya bahwa dia harus kembali ke rumah. Orang tuanya tidak senang karena Joan sudah berusia 25 tahun dan belum menikah. Alan pun melamar dengan seutas kabel listrik digulung menjadi cincin semata-mata hanya untuk Joan tetap bisa tinggal. Pesta pertunangan antara Alan dan Joan pun diadakan di bar. Saat Joan menari dengan Hugh, John Cairncross berbicara dengan Alan yang cemberut, yang mengaku bahwa dia adalah seorang homoseksual. John mengatakan kepadanya bahwa dia sudah curiga dari awal. John menyarankan Alan untuk merahasiakan karena itu adalah hal ilegal dan Dennison sedang mencari alasan untuk menyingkirkan Alan. Adegan kembali ke sekolah. Semua orang kembali dari liburan. Alan muda mengenkripsi pesan "Aku cinta padamu" dan bersiap untuk memberikannya kepada Christopher. Tapi Christopher tidak pernah muncul. Kembali ke tahun 51, Alan diinterogasi oleh detektif Knock. Detektif bertanya apakah mesin bisa berpikir. Alan mencatat bahwa dia pasti telah membaca karyanya dan diterbitkan sejak dia dipanggil dengan tuduhan menyewa seorang pria untuk menyentuh kemaluannya, bukan di komputer. Alan berkata bahwa mesin tidak pernah dapat berpikir seperti manusia, tetapi hanya karena sesuatu berpikir secara berbeda, apakah artinya dia tidak bisa berpikir?
Detektif itu bertanya kepadanya tentang kertas yang dia tulis berjudul The Imitation Game. Alan mengatakan kepadanya itu adalah ujian untuk menentukan apakah sesuatu itu mesin atau manusia. Detektif bertanya kepadanya apakah yang dia lakukan selama perang, dan Alan mengatakan padanya bahwa dia bekerja di sebuah pabrik radio. Detektif Knock tahu itu tidaklah benar. Kembali ke tahun 1942, Alan dan timnya menunggu Christopher memecahkan kode tersebut, tetapi kemudian bel tengah malam berbunyi. Mesin tidak akan pernah bisa memproses begitu banyak kemungkinan dalam waktu 18 jam.